Maka Nabi seringkali ketika sudah sampai pada titik nadir kegelisahannya memilih mengasingkan diri ke Gua Hira. Sekali bekal habis, pulang lagi. Nah, ini alhamdulillah punya istri yang solid. Support habis, suaminya gelisah disupport. Nah, ya. Nah, sampai beberapa kali sampai akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril. Dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diangkatlah Nabi menjadi nabi, diangkatlah Nabi menjadi rasul, qum fa'anzir. Dan ketika Nabi menjadi nabi atau rasul, itu pun tahapan dakwahnya tidak langsung saya nabi, semuanya ngikutin saya, tidak. Itulah kenapa ketika kita belajar sirah, dalam menetapkan langkah kita lebih berhati-hati. Nabi dalam berdakwah kurikulumnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur. Lagi-lagi, kalau tadi di kesempatan pertama Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan keberadaan Rasul dari bangsa manusia menuai protes, ya, mendapatkan resistensi dari orang-orang kafir, tapi kita sebagai orang beriman itu merupakan sebuah berkah tersendiri, karena kita bisa meneladani Nabi yang dari bangsa manusia. Tidur ya, makan ya, minum ya, ke pasar itu kan gambaran profesi pada saat itu. Di sini saya dengar mayoritas dosen, ngajar di kampus dan sebagainya, iya. Terbayang kalau seandainya Rasul itu dari bangsa malaikat, gimana cara makannya harus kita tiru, tidak punya syahwat, repot kita dalam beragama, susah sekali kita dalam beragama ini. Tapi bagi orang kafir memang niatan awalnya menolak, mencari celah, mengada-ngadakan alasan. Sebagaimana ketika Al-Quran turun secara berangsur-angsur, mereka protes. Kok tidak diturunkan dalam jumlah wahidah? Kok tidak satu bundel, satu paket Quran itu turun? Kenapa? Jangan-jangan Muhammad kesulitan ngarangnya. Nah, jadi tuduhannya keji. Tapi Allah kemudian membantah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ini diantara hikmah Al-Quran turun secara berangsur-angsur, linutsabbita bihi fuadak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dengan Al-Quran turun secara berangsur ini jadi tematik. Nabi Muhammad sedang gelisah karena urusan A, Al-Quran turun membesarkan hati jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warattalnahu tartila, dan supaya bacanya enak, tartil, pelan-pelan dan sebagainya. Ini hikmah. Tapi hal-hal seperti ini selalu diprotes oleh orang-orang kafir. Bagi kita nikmat. Sama sebagaimana menghafal Quran. Kebetulan mohon maaf, ini semoga menjadi bab tahadduts bin ni'mah. Saya termasuk yang bergelut dalam menghafal Al-Quran. Susah. Bukan berarti ketika sudah selesai kita tinggal, tidak. Sudah sampai Anas ini selesai, tidak. Diulang lagi. Jadi terus berlanjut sampai kapan? Sampai meninggal. Nah, di antara hikmah kenapa Al-Quran terus secara berangsur dan kemudian bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan adalah ada tematiknya tadi Bapak Ibu. Ada tematiknya. Jadi hiburannya baginda Nabi tidak selalu ke langit ketujuh sebagaimana Isra Mi'raj. Di tahun yang begitu dihinggapi kesedihan yang begitu mendalam, istri tercinta yang menjadi supporter utama beliau, donatur dakwahnya, meninggal. Paman yang melindungi beliau dari berbagai macam intimidasi kaum Quraisy yang masih kafir pada saat itu meninggal. Sedihnya luar biasa. Maka Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak ayat kemudian menjadi pelipur lara baginda Nabi. Ayat turun menjadi penguat, pelipat ganda semangat Nabi untuk tetap bertahan dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini penting tahu
sababun nuzulnya apa, momennya apa, ini ketika kita baca enak kita jadinya. Ketika cerita Nabi Yusuf alaihissalam, ada sahabat yang menangis terseduh-seduh, ya kan? Karena apa? Cerita intrik antar saudara. Nah, jadi ini kita tahu dari mana? Dari Al-Qur'annya, dari sababun nuzulnya, dari kisah-kisah yang ada. Singkat cerita, di usia sekitar 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Menyampaikan dakwahnya pertama secara sembunyi-sembunyi, keluarga terdekat, sahabat-sahabat karibnya didakwai secara sembunyi-sembunyi, personal. Saya adalah Rasul dan sebagainya. Bahasanya itu bahasa yang ini saya bahasakan sederhana. Ada yang menerima, ada yang tidak percaya. Makanya yang menerima diantara Siti Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan sebagainya, menerima ajakan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dirasa cukup, walaupun secara jumlah masih kalah jauh, setelah sekian tahun, katakanlah seperti itu, ada anjuran supaya dakwah secara terang-terangan. Dari sinilah dakwah secara terang-terangan inilah mulai mendapatkan perlawanan. Di satu kesempatan Nabi memanggil, ya ma'asyara Quraisy, kurang lebihnya seperti itu. Seandainya saya mengatakan di balik gunung ada pasukan yang siap menyerang kalian hari ini, saat ini, percaya apa tidak? Percaya. Anda ini orang baik, anaknya orang baik, cucunya orang baik, dipuji-puji. Ya, selama kami berinteraksi dengan Anda, tidak sekalipun kami mencicipi kedustaan dari Anda. Tentunya kita semua tahu Bapak Ibu, gelar Al-Amin itu disematkan kepada baginda Nabi. Apakah Nabi narsis memberikan gelar sendiri Bapak Ibu? Tidak. Siapa yang memberikan gelar? Masyarakatnya. Sampai nanti ada kisah uniknya itu, Nabi kan akhirnya berhijrah. Desakan kondisi sosial, karena ada intimidasi mau dibunuh. Lucunya itu orang kafir Quraisy saat itu, ketika mereka hendak membunuh Nabi, barang-barangnya masih dititipin ke Nabi Muhammad, masih percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu kontradiktif pola pikir mereka itu. Dipuji-puji, mendengar pujian tersebut, kejujuran dari masyarakatnya, bahwasanya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kabar gembira akan adanya surga dan peringatan akan adanya neraka, dan supaya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai mengucapkan kata-kata tersebut, muncul kegaduhan. Utamanya Abu Lahab, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komplain keras, protes keras, tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Pokoknya bahasanya maki-maki lah Pak, begitulah, nggak enak kalau disampaikan di sini pokoknya lah, ya. Mungkin kalau orang-orang kampung fasih kalau menjelaskan bahasa kita. Cuman gara-gara ini kamu ngumpulin kita, mendingan dagang, mendingan ngobrol, nongkrong lanjut gitu. Karena kan di antara kebiasaan bangsa Arab saat itu kan nongkrong. Makanya begitu Nabi memberikan arahan, iyyakum wa turuqat, hindari nongkrong-nongkrong ke pinggir jalan, susah ya Rasul. Karena menjadi budaya saat itu. Maka kata Nabi, kalau begitu berikan hanya jalan. Kalau ada orang lewat jangan dipelototin. Ada yang lewat kasih salam atau menjawab salam. Kalau belum bisa ditinggalkan keseluruhan, tinggalkan beberapa yang bisa mendatangkan madarat besar. Abu Lahab protes. Ini paman Nabi sendiri Bapak Ibu. Bahkan Abu Lahab ini dikisahkan saat Nabi Muhammad lahir menjadi pribadi yang bahagia, langsung sedekah, kasih makan orang miskin, budak dibebaskan. Makanya ke dalam satu riwayatnya
Ibnu Abbas kalau tidak salah ingat saya, tapi bukan hadis Nabi ya, tapi qaul sahabat. Dan bermimpi Abu Lahab itu di waktu tertentu, utamanya di waktu kelahiran baginda Nabi, azabnya sedikit mendapatkan dispensasi, keringanan. Loh kok diringankan? Karena dulu saya itu senang ketika Muhammad, waktu itu belum tahu kalau Nabi itu lahir, langsung sedekah ini, bilang ke budaknya, jariyahnya, bagi-bagi makanan. Ponakan saya lahir ini, ponakan saya lahir, senang dia. Nah, tapi ini qaul sahabat, bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di momen itu marah-marah kepada Nabi, merasa pamannya juga, malu juga mungkin saat itu, ngomel. Omelan yang disampaikan oleh Abu Lahab langsung dibalas oleh Allah dalam sebuah surat yang kita semuanya hafal insyaallah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini sebuah vonis dari Allah bahwa Abu Lahab dan istrinya yang hammalatal hatab, kompor bahasa kita Bu. Nah, mohon maaf karakter perempuan Bu secara umum Bu, di sini enggak insyaallah ya. Hammalatul hatab kan dulu kan masih pakai tungku begitu Pak Bu ya. Pakai kayu bakar. Jadi sukanya kan kemana-mana ngadu domba, gunjing orang dan seterusnya. Maka Abu Lahab dan istrinya dipastikan masuk neraka. Seberapa keras baginda Nabi mendakwahi, mengajak, karena sudah vonisnya Allah Subhanahu wa taala tidak mempan ajakan Nabi. Selesai karena vonis. Nah, karena vonis dari Allah Subhanahu, langsung nas, tertulis bahasa kita, legitimasinya jelas. Jadi nggak boleh ragu-ragu, Abu Lahab masuk, pasti masuk neraka udah. Fir'aun masuk neraka. Tapi kalau kita lihat orang-orang masih maksiat di luar, nggak boleh kita bilang, orang itu neraka itu, nggak boleh. Karena namanya tidak tertulis jelas, nggak bainin bahasa kita. Tapi bisa orang yang ahli minum, ninggalin sholat dengan sengaja berlarut-larut, kalau nggak tobat masuk neraka. Secara umum itu boleh. Tapi kalau sampai misalnya ada tetangga kita ini belum sholat, wah bapak itu masuk neraka nanti. Ini nggak boleh, mohon maaf, nggak boleh. Karena bisa jadi di akhir hayatnya tobat. Ini arahan Nabi. Tapi yang sudah disebut hadis, ayat, baik neraka atau surganya, kita boleh menyebut namanya sebagai ahlul jannah atau ahlun nar. Terus dakwah Nabi berkembang dengan segala intimidasinya. Sahabat-sahabat yang membela Nabi awal-awal dari kalangan yang secara ekonomi lemah, maka dukungan dakwahnya sisi finansial tidak begitu solid pada saat itu. Kabilah-kabilah masih banyak yang melawan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagai seorang pemimpin tidak boleh mengambil untung sendirian. Nah, ya, ini akhirnya karena nanti kalau sirah utuh bisa panjang ya. Jadi karena kita kisah inspiratif, saya akan mencoba menjelaskan Nabi dari beberapa perspektif. Pertama, sebagai pribadi, Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala seperti apa hubungannya? Kedua, Nabi, bagaimana interaksi Nabi bersama sesama makhluk Allah, sahabat-sahabatnya, keluarganya, bahkan bersama yang secara akidah belum sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bagaimana Nabi dengan segala privilege yang telah Allah berikan, karuniakan, maksum, dijamin masuk surga, begitu Pak Bu ya. Jadi tidak boleh kita meragukan Nabi masuk surga, nggak boleh ini. Bisa keluar dari agama ini kita. Jadi Nabi itu pasti masuk surga. Apakah kemudian Nabi berleha-leha santai begitu Pak? Tidak. Bahkan Nabi ketika qiyamul lail hatta tawarramat qadamah, kedua telapak kaki Nabi itu bengkak. Pertanda bahwa Nabi qiyamul lailnya begitu panjang. Begitu panjang. Ada riwayat lain kan menyebutkan walaupun tidak setiap malam itu, salat bersama salah satu sahabatnya, Hudzaifah ibnul Yaman.
Begitu sholat qiyamul lail bersama, yang dibaca surat Al-Baqarah, Pak Bu. Oh, ini kalau kita kebayang, waduh, gitu kan, Al-Baqarah pula. Padahal di kita di masyarakat kita secara umum, saya katakan secara umum, karena beberapa sudah mulai artinya terbiasa atau bisa menerima bacaan yang agak panjang. Di masyarakat kita secara umum itu kalau bacaan imamnya agak panjang dikit, nggak tahu spontan hampir rata-rata kok mendadak batuk. Nah begitu. Padahal baru misal Al-Ghasyiyah misalnya, karena yang umumnya Al-Ghasyiyah berarti sholat Jumat panjangan Ustaz. Al-Ghasyiyah kepanjangan. Betul, soal ketika imam nggak boleh terlalu panjang juga. Sholat fardu Pak ya. Tapi kalau qiyam ya silakan diperpanjang karena mandiri sifatnya, nggak ada kaitan dengan orang lain misalnya, gitu ya. Nah Nabi ini Al-Baqarah sampai ayat 100, kata Hudzaifah, la'allahu yarka. Barangkali nanti Nabi rukuk di ayat 100. Kalau juz 1 kan 141 kalau tidak salah ya. Saya kalau ayat tidak hafal jumlahnya, mohon maaf ya. Lanjut Nabi ternyata. Barangkali pas 200 nanti rukuk. Mau 200 udah mulai senang kita kan Pak. Bahasa kita sudah misalnya udah akhir-akhir surat yang kita hafal lah begitu kan. Ternyata lanjut sampai lanjut 200. Mungkin sampai Al-Baqarah Nabi rukuk ini. Begitu Al-Baqarah selesai, pindah surat yang lain. Bukan Al-Ikhlas, bukan Kulhu. Enak kalau Kulhu. Tadi kan imam kita kan gitu Al-Ibrahim ya, kurang lebih hampir 1 halaman. Rakaat kedua apa? Al-Kafirun. Ya, iya kan? Enak jadinya kita berimbang gitu kan. Ini masih rakaat pertama loh Nabi. Kira-kira surat apa yang dibaca Babu? An-Nisa dulu. Nah, dari sini kenapa kemudian ada pendapat fikih kalau rakaat pertama kedua nggak harus ngurut. Misalnya rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua boleh Al-Falaq. Jadi nggak harus urutannya begitu. Dari Nabi sini qiyamul lail. An-Nisa selesai baru ke Ali Imran. Jadi kan urutan surat tidak ngurut dalam sholat. Kalau ayat wajib ngurut, kalau surat tidak wajib. Ini secara fikih. Tadi diambil dari sholatnya qiyamul lail Nabi. Jadi 5 juz ya, dan 2 lembar tambah 1/3 halaman. 1 rakaat. Itu kalau kita ngomongnya mungkin udah gini-gini ini. Nah, kalau kita mungkin kalau yang belajar usul fikih ada namanya mufaraqah. Lanjut sendiri aja udah. Nah, jadi lanjut sendiri sah secara fikih, tapi nggak jamaahnya. Sholatnya mandiri. Secara usul fikih begitu ya. Dulu kita belajar Ghayatul Usul di kelas 1 aliyah begitu, mufaraqah. Santri yang nggak bandel tahu, kalau imamnya panjang dikit, misah saya pokoknya gitu. Tapi nggak dapat pahala berjamaah, ya. 1 rakaat 5 juz lebih Bapak Ibu. Terbayang ini tapi nggak siap malam. Kalau setiap malam khawatir jadi keharusan, ini yang dikhawatirkan. Tapi Nabi menggambarkan kepada kita dengan segala jaminan dari Allah mendapatkan tempat terindah tertinggi di surga. Tapi sampai sedemikian rasa syukur Nabi. Maka Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosa Anda? Bukankah Anda dijamin masuk surga?" Apa jawaban baginda Nabi? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakuran. Saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Nah ini Bu, Masya Allah. Jadi sudah dijamin surga, tapi rasa syukurnya yang dimiliki baginda Nabi justru ditingkatkan. Bahasa kita mungkin memantaskan diri. Nah gitu. Ini salah satu gambaran akhlak Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nabi itu role model betul, uswatun hasanah. Allah langsung yang merekomendasikan. Legitimasi dari Allah. Jadi kalau sampai leha-leha repot urusan nanti. Maka Nabi pun dibekali sedemikian rupa. Nah, terlebih di antara hadis Nabi apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Dan akhlak itu, interaksi itu
antara kita sesama makhluk dan juga antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga punya hak yang kita peroleh dari Allah, juga punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita apa? Menyembahnya, tidak menyekutukannya. Hak kita apa kalau sudah melakukan itu dengan segala turunannya, salat, puasa, zakat bagi yang telah memenuhi syarat, haji bagi yang mampu, surga hak kita. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi membuktikan itu, mencontohkan itu. Dan dari situlah diantaranya Allah menguji baginda Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam ya. Ketika Aisyah istri beliau ya, ini juga peran perempuan dalam menyampaikan akhlak-akhlak Nabi di rumah kan perlu ya. Ditanya sahabat yang lain, bagaimanakah akhlaknya Nabi? Ama tara qala Allah, bukankah kamu baca firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim?